Baik, kedua kesebelasan akan memasuki lapangan pertandingan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kesebelasan. Si barang-barang satu dan berhadapan dengan Paris Tabungan. Sama seluruh dimanapun Anda saat ini berada, salam berjumpa, salam bertemu kembali di turnamen Rossi Cup 1 Piala Bupati, di mana pertandingan sore hari ini antara kesebelasan Paris Tabungan berhadapan dengan kesebelasan Si Borong-Borong 1, di mana kedua kesebelasan yang bertanding sore hari ini memiliki pemain yang cakep dan juga memiliki pemain yang berkualitas, di mana pemain dari Persebaya Anda pernah lihat pertandingan sepertinya antara Persebaya berhadapan dengan Valencia. Oke, setelah menonton di mana pertandingan sore hari ini yang juga begitu banyak artis yang sudah lulus hampir 80.000 artis dari pihak panitia mengeluarkan untuk menentukan pertandingan sore hari ini. Siapakah yang bisa mendapatkan nilai dan mendapatkan keuntungan sore hari ini? Kita lihat saja kedua kesebelasan, bahkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman, segudang pengalaman di Liga-Liga Indonesia. Salah satunya adalah pemain PSS Medan dan juga PSS Serdang dan PSS Pekanbaru Riau, bahkan dari Persiraja Banda Aceh. Oke, kita kembali ke lapangan sudah menonton, di mana wasit kedua kapten kesebelasan Paris Tabungan dan Si Borong-Borong Sabu telah berbicara siapakah yang bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nilai untuk memasuki babak penyisihan. Sudah menonton dan juga berada di rumah, saya Bung Orang Gunarik selalu setia benar-benar untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ada rekan saya adalah Bung Kusnedi di Kota Jakarta dan Benar Huta Barat yang selalu setia benar-benar untuk menyaksikan jalannya pertandingan sore hari ini. Oke, kita kembali ke lapangan sudah menonton, di mana kedua kesebelasan saya cukup melihat dengan kostum yang luar biasa. Si Borong-Borong Satu memiliki untuk kedua bed cadangan, yang berada di bed cadangan hanya pemain cadangan dan yang memakai bed. Selain ofisial diharapkan segera meninggalkan bed cadangan pemain. Dan untuk line up yang digunakan pada hari ini dari versi nomor 1, Ari Pratama nomor punggung 1, Daniel Bas dari nomor punggung 12, Iriban Sabai Sudito nomor punggung 5, Sadam Sudito nomor punggung 4, Tribu Trautasoi nomor punggung 3, Hendra Marjo nomor punggung 10, Elvian Kokodas nomor punggung 6, Wilson nomor punggung 19, Bagas nomor punggung 7, Sansa Utoso nomor punggung 8, Paunar Kasut nomor punggung 13, sementara dari Paris Tabungan, Reki nomor punggung 1, Robin Joshua nomor punggung 2, Togar nomor punggung 6, Michael nomor punggung 3, Yunus nomor punggung 8, Mario nomor punggung 15, Zoe nomor punggung 4, Eva nomor punggung 7, Harjito nomor punggung 13, Gunawan Salo nomor punggung 17, Thomas menunjukkan nomor punggung 10. Dan untuk pemain cadangan, Sulbert, Leon, Rizky, Rizal, Rivaldi, Palti, Sape, Herianto dan Ramses. Dan untuk pemain cadangan dari Si Borong-Borong 1, Jonathan, Dennis, Marta, Bobby, Joel, Aaron, Joseph, Rivai, Agustin. Oke, kita kembalikan kepada Bung Olan yang berada di kejauhan sana. Terima kasih. Oke, saudara penonton dan juga pemirsa di rumah, di mana babak kick-off pertama yang sudah akan dimulai pertandingan. Kembali lagi pemain-pemain dari kesebelasan Si Borong-Borong 1 melakukan di mana bola-bola pendek. Langsung saja nomor punggung 7 yang diberikan ternyata salah, umpan kembali lagi direbut pemain dari Paris Tabungan. Apa yang terjadi? Ternyata bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Tabungan. Sudah menonton di mana striker yang diturunkan dari Si Borong-Borong 1 yaitu Santai Utajul, striker yang boleh matang sore hari ini Volmer Utasoid, dan juga striker yang dari Paris Tabungan adalah Gunawan Sialoho dan Tober Simanjuntak yang boleh membantu tim pada sore hari ini. Kembali lagi apa yang terjadi sudah menonton di mana pemain tengah yang cukup belum lihai kembali berpunggung 4 pemain Paris Tabungan, langsung umpan jauh yang dilakukan ternyata umpan terobosan. Kembali lagi bola dikuasai pemain dari kesebelasan Si Borong-Borong 1. Masih saja terjadi pelanggaran terlebih dahulu, tendangan bebas untuk kesebelasan Paris Tabungan. Saudara menonton, sepertinya pertandingan sore hari ini pertandingan yang cukup luar biasa antara Barcelona yang pernah Anda lihat di Liga-Liga Spanyol. Barcelona berhadapan dengan kesebelasan
Ya saudara penonton, kembali umpan ke depan. Apa yang terjadi? Ternyata di blok pemain barisan pertahanan dan kesebelasan si Borong-Borong 1 membangun serangan demi serangan. Dilakukan umpan jauh langsung ke depan. Apa yang dituju striker berpunggung 15 kembali lagi. Oh ternyata belum juga. Amanlah gawang yang dijaga ketat dari si Borong-Borong 1 yang cukup lihat sore hari ini. Penjaga gawang atau kiper dari si Borong-Borong 1 yaitu Ari Pratama yang diturunkan langsung dari kota Jakarta untuk membantu pertahanan. Kiper yang dipercaya dari si Borong-Borong 1. Kembali lagi serangan dilakukan pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1, di mana striker nomor punggung 7. Apa yang terjadi saudara penonton? Ternyata dibuang saja pemain belakang dari Parit Cabungan. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari si Borong 1. Apa yang terjadi saudara penonton? Punggung 12 pemain penyerang kanan yang dipercaya sore hari ini. Langsung saja umpan yang dituju. Apa yang terjadi terlebih dahulu? Perangkap offside, maka tendangan bebas untuk kesebelasan dari Parit Cabungan. Saudara penonton, di mana skor masih 0-0. Langsung saja umpan ke depan. Apa yang terjadi di mana pemain belakang kapten sekaligus dari kesebelasan si Borong-Borong. Oh, terjadi terlebih dahulu pelanggaran, maka tendangan bebas dilakukan kesebelasan dari Parit Cabungan, di mana nomor punggung 4 pemain tengah sekaligus membantu pertahanan si Sabungan. Kembali langsung umpan jauh yang lincah, striker yang dipercaya kembali pemain jangkung yang cukup luar biasa. Dua pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1 menghalau umpan saja ke depan. Ternyata pemain dari si Borong-Borong 1 belum juga ada. Kembali lagi saudara penonton, serangan balik dilakukan si Borong-Borong 1. Apa yang terjadi? Dihalau pemain nomor punggung 13, pemain tengah yang cukup boleh membagi bola yang cukup matang. Terluar biasa kapten kesebelasan dari si Borong-Borong 1 menghalau bola. Ternyata bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Parit Cabungan. Saudara penonton, kita kembali lagi di mana pertandingan masih 0-0 atau nihil-nihil. Siapakah yang dulu bisa membawakan gawang yang dijaga? Kembali lagi apa yang terjadi? Oh, ternyata sia-sia bola keluar. Umpan yang cukup hampir matang tadi bisa mengancam gawang yang dijaga ketat pemain dari kesebelasan Parit Cabungan, yaitu Reki Wijandoro. Langsung pemain Jiki Ondoro yang datang dari kota Medan, PSDS Deli Serdang, yang juga membantu pertahanan dari kesebelasan Parit Cabungan. Ternyata tendangan bebas yang dilakukan atau tendangan gawang. Kembali lagi di mana kiper Reki Wijayondoro yang juga berpengalaman di Liga Indonesia, salah satunya pemain PSDS Deli Serdang. Langsung saja ke depan. Apa yang terjadi? Salah umpan kembali. Umpan yang dituju kepada striker dari si Borong-Borong 1. Apa kembali lagi bola rebutan, bola liar yang dilakukan. Terjadi umpan nomor punggung 8. Kembali lagi bola dikuasai nomor punggung 8. Ternyata apa yang terjadi? Dua pemain langsung menghalau striker yang cukup liar sore hari ini, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Saudara penonton, hampir saja dua kesebelasan sore hari ini memiliki keseimbangan pemain. Langsung umpan ke depan nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Kembali lagi bola liar. Oh, luar biasa kiper Parit Cabungan Reki Wijandoro yang juga pernah bermain membela tim PSDS Deli Serdang sore hari ini. Mungkin Anda pernah kenal, sedang menonton televisi yang pernah di Liga Indonesia. Kembali lagi pemain dari si Borong-Borong 1 mengotak-atik si kulit bundar. Langsung umpan penyarap sayap kanan yang dilakukan dituju, ternyata striker rap yang terjadi berpunggung 9. Kembali lagi dilakukan, bro. Luar biasa saudara penonton, di mana kiper Wijandoro juga mengamankan si kulit bundar. Langsung saja ke depan. Kembali lagi pemain-pemain belakang dari kesebelasan si Borong-Borong 1 menghalau si kulit bundar pertahanan, di mana berpunggung 15 pemain tengah yang cukup matang sore hari ini, pemain jangkung. Ternyata salah umpan, kembali serangan si Borong-Borong 1. Apa yang terjadi saudara penonton? Umpan ke depan, ternyata salah umpan,
maka amanlah gawang di mana si Kuli Bundar yang dipeluk Wijayandoro yang cukup matang sore hari ini. Kiper yang berpengalaman, kembali serangan demi serangan dilakukan, kesebelasan Paret Sabungan, umpan jauh yang dituju striker nomor punggung 7, ternyata salah umpan, kembali lagi dikuasai pemain dari, ternyata salah umpan kembali, saudara penonton, di mana disapu bersih pemain belakang. Langsung saja bola liar yang cukup berat, di mana kerjasama yang masih belum terjadi pelanggaran terlebih dahulu, maka tendangan bebas untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Oke, saudara penonton, kita kembali langsung saja umpan ke depan, di mana masih saja dipeluk penjaga gawang dari Paris Sabungan, Eko Wijayandoro. Wijayandoro pernah juga bermain di PSS Medan, langsung ke PSDS Deli Serdang, langsung umpan ke depan, di mana pemain-pemain dari Persebungan bukan tidak mau kalah dengan kualitas pemain yang cukup mahal dikontrak pada sore hari ini untuk pertandingan Gerasi Cup Piala Bupati. Umpan saja langsung, luar biasa kecerdikan pemain, salah umpan, saudara penonton, di mana pemain Persebungan membuka serangan balik nomor punggung 17 yang cukup liar sore hari ini, langsung saja hampir saja tuh, saudara penonton, di mana si Kuli Bundar sisi gawang yang dijaga ketat dari kesebelasan si Borong-Borong 1, yaitu Jawa Utajulu, striker yang cukup matang, ternyata masih diamankan. Arif Pratama, kembali serangan balik dilakukan pemain dari si Borong-Borong 1, pemain tengah yang cukup berpengalaman sore hari ini. Sama siapakah yang diberikan, kembali lagi bola dikuasai pemain Garis Hubungan. Pelanggaran terlebih dahulu, tendangan bebas untuk kesebelasan Paris Sabungan. Saudara penonton, di mana pertandingan sore hari ini yang cukup luar biasa, serang demi menyerang kedua kesebelasan, sepertinya pertandingan antara Valencia Barcelona. Langsung saja saudara penonton, di mana pemain nomor punggung 10 Paris Sabungan striker, ternyata bola keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Sabungan. Langsung saja dituju kepada nomor punggung 7 yang boleh membantu penyerangan striker sore hari ini. Kembali lagi bola keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Oke, saudara penonton, kita kembali ke lapangan, di mana juga rekan saya yang ada di Kota Jakarta, ada itu Valentino Simanjuntak yang menekan saya. Itu adalah rekan saya yang sudah hampir bergemulut 10 tahun di persepak bolaan. Kembali lagi serangan balik, ternyata bola masih dikuasai pemain nomor punggung 17 Paris Sabungan. Apa yang terjadi, di mana kapten yang boleh lengah sedikit, langsung saja pemain yang cukup bagus, pemain belakang luar biasa, pemain tengah yang terjadi, pemain rebutan si Kulit Bundar. Umpan yang dituju pemain punggung nomor 10 si Borong-Borong 1, masih saja dihalau pemain belakang dari Paris Sabungan. Bola saat ini penyerangan kembali, umpan terobosan yang dituju kembali pemain dari si Borong-Borong 1. Apa yang terjadi? Kembali lagi bola ke surau. Ternyata saudara penonton, di mana amanlah gawang yang dijaga ketat Paris Sabungan yang cukup lihai, yaitu Reki Wijayandoro. Wijayandoro amanlah gawang yang dijaga, yang dipercaya sore hari ini. Maka tendangan spekulasi yang dilontarkan, yang dilakukan striker dari Borong-Borong 1 jauh di atas gawang Reki Wijayandoro. Setelah penonton, kita kembali ke lapangan. Pertandingan sore hari ini yang cukup ketat, kedua kesebelasan menjaga keseimbangan. Bola keluar, maka terjadi tendangan pojok untuk kesebelasan si Borong-Borong 1, di mana tendangan pojok ini bisa membantu kesebelasan si Borong-Borong 1 atau mendapatkan keberuntungan sore hari ini. Kembali lagi striker-striker yang dipercaya sore hari ini dari kesebelasan. Umpan jauh luar biasa, lepas dari genggaman kiper Wijayandoro. Kembali lagi pemain dari kesebelasan Paris Sabungan, umpan pendek nomor 17, ternyata dihalau saja saudara penonton. Kembali lagi
Lemparan ke dalam pemain Paris Sabungan luar biasa nomor punggung 4. Ya, inilah pemain belakang yang cukup berpengalaman. Kembali lagi pemain dari Paris Sabungan, serangan demi serangan yang dilakukan. Umpan jauh ke depan, apa yang terjadi? Oh, luar biasa, Wijandoro mengamankan si kulit bundar. Kembali lagi Wijandoro memeluk-meluk si kulit bundar, langsung saja umpan ke depan, apa yang terjadi? Oh, lepas dari kawan penjaga kita nomor punggung 7, kembali lagi serangan balik. Oh, ternyata si kulit bundar tidak bisa diajak kompromi, maka bola keluar, terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan si borong-borong 1. Oke, saudara Bung Valentino Simanjuntak, bagaimana Anda melihat pertandingan saat ini di kota Jakarta? Anda siaran langsung sore hari ini. Apakah Anda bisa melihat kedua pertandingan sore hari ini? Ya, kalau saya lihat si Bung Olan, pertandingan ini antara cukup luar biasa. Saya lihat Bung di mana antara sepertinya Barcelona dengan Valencia saling menyerang, ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan pertandingan nantinya bisa menjadi tumbuh generasi-generasi untuk persepak bolaan di Tapanuli Utara. Kami mengucapkan dari kota Jakarta Valentino Rossi yang juga ikut membantu untuk pertandingan dari kesebelasan Paris Sabungan dan juga turnamen Garasi Cup 1 untuk Piala Bupati. Terima kasih Bung Olan Nainggolan. Oke, terima kasih Bung Valentino. Mungkin itulah sedikit pembincangan saya di mana Anda bisa menyaksikan siaran ulangnya nantinya di televisi Antv baik TV kabel besok hari Senin jam 3 sore untuk menontonnya, menyaksikan langsung untuk siaran balik. Kembali lagi saudara menonton di mana pemain-pemain dari si borong-borong 1 langsung mengotak-atik si kulit bundar. Apa yang terjadi? Halauan, terjadi handsball, tendangan bebas untuk kesebelasan dari Paris Sabungan nomor punggung 4, langsung umpan jauh ke depan yang dituju striker nomor punggung 17 yang cukup lincah sore hari ini. Apa yang terjadi? Masih saja dikuasai, ternyata bola keluar, terjadi tendangan gawang untuk si borong-borong 1. Oke, sudah penonton, kita kembali ke lapangan di mana pemain-pemain dari kesebelasan si Paris Sabungan yang cukup pertahanan yang luar biasa, saling serang demi serang. Apa yang terjadi? Umpan yang dituju bukanlah satu serangan offside. Kembali lagi, apa yang terjadi? Kembali lagi saudara penonton di mana pemain yang cukup belum, kembali serangan yang belum dimatangkan. Apa yang terjadi? Untunglah kesebelasan Paris Sabungan di kotak penalti yang bisa diamankan. Maka ini satu kegagalan buat si borong-borong 1, tetapi tetap perjuangan yang cukup keras di mana kesebelasan si borong-borong 1 berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Kembali lagi serangan demi serangan. Apa yang terjadi? Dua pemain dari kesebelasan Paris Sabungan untuk serangan balik. Ternyata bola liar yang dituju striker yang nomor punggung 7 Paris Sabungan dihalau saja. Kembali lagi pemain sayap kanan yang dipercaya nomor punggung 10. Oh, ternyata bola keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan si borong-borong 1 di mana nomor punggung 12 mengintai seperti siapakah yang diberikannya. Ternyata masih lihat pemain striker yang lincah sore hari ini. Terbalik satu pelanggaran. Handsball yang dilakukan pemain dari kesebelasan si borong-borong 1. Ya, sekedar informasi. Ya, buat kita sekedar informasi untuk pertandingan berikutnya di hari Jumat 29 Juli 2022 ya, tepatnya hari Jumat. Pertandingan pertama antara Pohan Jae melawan Lumban Tonga-Tonga. Dan pertandingan yang kedua Lobu Siregar 2 melawan Huta Bulu. Terima kasih. Kita kembali ke lapangan menyaksikan ada nomor 8 di sana dari si borong-borong 1 mencoba spekulasi dan sayang sekali bolanya masih melenceng di samping kiri gawang daripada Paris Sabungan. Kita kembali ke lapangan, tendangan gawang saja untuk Paris Sabungan. Masih bersama Olan Nainggolan di sana. Bagaimana Bung Olan? Silakan disambut meriah. Oke, teman rekan saya tadi yang juga ikut
menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kembali lagi pemain-pemain dari kesebelasan Paris Sambungan membangun serangan yang dituju. Salah umpan kembali pemain dari si Borong-Borong 1. Apa yang terjadi masih di kotak katik Siguli Bundar. Salah saudara penonton, di mana bola liar umpan yang dituju. Kembali lagi serangan balik luar biasa kerjasama pemain Paris Sambungan. Kembali lagi dikuasai pemain yang berpengalaman, striker nomor punggung 8 yang cukup mahal dibelanjakan dari coach dan juga manajer si Borong-Borong 1. Kembali lagi serangan balik, oh luar biasa, bola keluar maka lemparan ke dalam untuk si Borong-Borong 1. Oke saudara penonton, kita kembali ke lapangan di mana kedudukan masih 0-0 atau kacamata saat ini antara kesebelasan Paris Sambungan dengan si Borong-Borong 1. Kembali lagi di kotak katik striker nomor punggung 8 yang turun naik membantu serangan sore hari ini. Apa yang terjadi? Maka dihalau pemain belakang dari kesebelasan Paris Sambungan terlebih dahulu. Terjadi bola keluar maka tendangan pojok untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Apakah si Borong-Borong 1 bisa mendapatkan keberuntungan di mana striker-striker bahkan kapten kesebelasan si Borong-Borong 1 di mulut gawang Wijaya Handoro luar biasa. Kembali lagi pemain belakang sore hari ini mengamankan si Kulit Bundar. Kembali lagi pemain-pemain dari si Borong-Borong 1 melakukan serangan. Ternyata pemain belakang tidak mau tahu dengan sapu bersih. Kembali serangan dilakukan nomor punggung 17. Apa yang terjadi saudara penonton? Kembali lagi nomor punggung 10. Striker yang dipercaya sore hari ini masih saja dihalau dua pemain. Bahkan operan pendek yang dilakukan pemain belakang dari kesebelasan si Borong-Borong 1. Masih saja umpan pendek yang dituju. Ternyata salah umpan. Kembali lagi rebutan si Kulit Bundar. Serangan demi serangan dilakukan si Borong-Borong 1. Umpan wingback atas sayap kiri yang dipercaya penyerang. Umpan striker nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Bukanlah satu pelanggaran. Kembali lagi serangan-serangan dilakukan. Ternyata salah umpan saudara. Kembali lagi umpan pendek yang dilakukan pemain tengah nomor punggung 4. Oh salah kembali. Serangan balik dilakukan si Borong-Borong punggung 7. Striker yang dipercaya sore hari ini. Umpan yang dituju ternyata salah. Nomor punggung 7 pemain tengah dari Paris Sambungan. Kembali lagi serangan umpan nomor punggung 17. Luar biasa. Oh, tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 17 sore hari ini belum bisa menguntungkan atau mendapatkan buah hasil yang masih di sisi gawang yang dijaga ketat pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1 yaitu Reki. Saudara penonton, kembali lagi kita serangan balik. Salah dengan pengertian, tidak mau tahu pemain belakang kapten sekaligus mengeksekusi dan juga mengamankan kotak penalti. Oke saudara penonton, di mana lemparan ke dalam untuk Paris Sambungan nomor punggung 15 masih mengotak-atik si Kulit Bundar. Ternyata bola keluar. Lemparan ke dalam untuk Paris Sambungan, serangan demi serangan, di mana pemain tengah nomor punggung 15 yang cukup lincah dan berpengalaman sore hari ini. Dua pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1 mengawal pemain yang jangkung sore hari ini yang berpengalaman yang diturunkan juga dari Kota Medan. Kembali umpan dilakukan. Apa yang terjadi? Umpan-umpan pendek Paris Sambungan. Ternyata bola keluar meninggalkan lapangan. Maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Sambungan nomor punggung 4. Pemain yang cukup lincah sore ini langsung umpan terjadi. Oh, ternyata saudara menonton masih saja di mana di pelukan gawang yang juga jangkung penjaga gawang dari si Borong-Borong 1 yang cukup luar Hari Pratama. Kembali lagi serangan dilakukan Paris Sambungan. Dua pemain berduel untuk menampakkan si Kulit Bundar. Ternyata kembali serangan nomor punggung 4. Serangan balik di mana nomor punggung 15. Oh salah umpan disambut saja pemain belakang dari si Borong-Borong 1. Maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Sambungan. Kembali lagi saudara penonton, di mana kapten nomor punggung 6 dari Paris Sambungan selalu setia mengamankan pertahanan sore hari ini. Kembali umpan-umpan pendek di pertahanan, bahkan pemain kapten sekaligus umpan terobosan yang dituju.
Baik saudara penonton, masih salah umpan yang dilakukan kembali di kotak-katik yang lincah sore hari ini. Wing ke kanan yang dilakukan terjadi umpan saja pemain tengah. Apa yang terjadi? Masih salah umpan. Umpan nomor punggung striker nomor punggung 8 Wijay. Apa yang kembali saudara penonton? Oh, terlebih dahulu perangkap offside yang dilakukan pemain belakang Paret Sabungan. Maka tendangan bebas untuk Paret Sabungan. Umpan langsung pemain tengah nomor punggung 4 langsung pemain nomor punggung 6 bermain di tengah pertandingan. Apa yang terjadi? Umpan jauh Wijay. Oh, umpan tidak akurat, terlalu liar si kulit bundar, maka bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paret Sabungan. Luar biasa, dua tim sore hari ini menunjukkan skill-skill yang cukup matang untuk mempertahankan timnya juga. Pemain tengah, di mana striker nomor punggung 17 turun naik untuk membantu serangan. Kembali lagi langsung saja penyerang kanan yang dilakukan nomor punggung 13. Apa yang dilakukan saudara penonton? Kembali kita lihat, ternyata bola keluar meninggalkan lapangan. Izin Bung Golan. Oke. Baik, acara ini atau kejuaraan ini adalah partisipasi dari beberapa orang yang sudah memberikan atensi atas kejuaraan sepak bola Grasi Cup ini yang memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Bapak Dr. Andus Nixon Nababan MSI. Yang kedua, sumbangsi atau partisipasi dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dispora Tapanuli Utara, Dinas Kesehatan Tapanuli Utara, Camat Siborong-Borong, Kepala Desa atau Lurah Sekecamatan Siborong-Borong, Askap PSSI Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Tapanuli Utara, Polsek Siborong-Borong, Koramil Siborong-Borong, UPT Puskesmas Siborong-Borong, Perusda Pertanian Tapanuli Utara, PT Sol, Susu Murni, PT Inalum, PT TPL, PT Tirta Jaya, PT Bajradaya Sentra Nusa, Telkomsel, PT SSC, PT Dinamala, PT Merauke, UD Nunut. Ya, sejenak kembali ke lapangan. Masih gawat-gawatnya di sana. Oke, aman-aman saja. Kembali PT Dinamala, PT Merauke, UD Jayasari, SL Karya Sejahtera, SL 2000, UD Nasional, Toba Dream, Bapak Notames Nababan, Bapak Sudung Sinaga, Bapak Anton Maringkon Purba atau Ilu Anak Siakangan. Kita lihat 17 mencoba tendangan spekulasi, tapi sayang masih dihalau pemain back belakang atau back dari si Borong-Borong 1. Masih kita dari Opal Resto, Tomu Nababan. Ada anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Sondang si Mare-Mare. Ada Bapak Elman si Hombing, Ketua Ikatan. Masih nomor 3 mencoba memberi bolanya ke nomor 7. Ada di sana nomor 4 dari si Borong-Borong 1. Kita lihat masih si Borong-Borong 1 mencoba menyerang dari titik kiri. Kita lihat si Borong-Borong 1 masih ada di sana Mr. Joko. Joko langsung saja ke depan, maksudnya ada 2 pemain, ada nomor 7 di sana maksudnya. Kita lihat apakah langsung dan diamankan saja oleh penjaga gawang dari Pari Sabungan, yaitu Mr. Siapa ya? Siapa ya? Ya, menyaksikan pertandingan ini yang cukup luar biasa. Kedua kesebelasan memperlihatkan 2 permainan sepak bola yang cukup luar biasa. Tidak seperti biasanya saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Ada pemain nomor 3 di sana. Sayang sekali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk si Borong-Borong 1 sudah dilakukan, ada 19. Langsung ke depan maksudnya. Tidak ada pemain yang dituju. Iya, Pari Sabungan mencoba. Baik, untuk sementara masih kedudukan 0-0 alias 0-0. Baik, kita kembali ke lapangan mencoba membangun serangan dari sisi kiri. Si Borong-Borong 1, ada Joko di sana mencoba memberi bolanya. Sayang ada di sana penjaga gawang nomor punggung 1 dari Parik Sabungan. Silakan Bung Aulan.
Terus. Oke, saudara penonton, kita kembali ke lapangan di mana pemain tengah nomor punggung 15 dari Paris Sabungan yang cukup matang sore hari ini. Umpan pendek saja membantu serangan demi serangan. Umpan pendek yang dilakukan striker nomor punggung 17 turun naik membantu serangan di mana pemain nomor punggung 15 luar biasa, ternyata bola keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Sabungan. Di mana striker Paris Sabungan Gunawan Saloho, Tober Simanjuntak. Langsung saja umpan ke depan di mana nomor punggung 17 striker yang dipercaya pada sore hari ini adalah Gunawan Aloho. Apa yang terjadi nomor punggung 10? Ternyata bola keluar meninggalkan lapangan. Pemain tengah nomor punggung 4 melakukan lemparan ke dalam, langsung umpan ke depan. Apa yang dituju setelah penonton? Umpan yang jauh. Ternyata dua pemain striker ternyata belum tercapai apa yang diinginkan kesebelasan Paris Sabungan. Pemain tengah umpan langsung jauh di mana pemain yang cukup lincah sore hari ini kembali lagi umpan yang dituju terobosan. Apa yang dilakukan? Wow, luar biasa di mana si kulit bundar kiper yang dipercaya sore hari ini dari Paris Sabungan, Ricky Wijayandoro, mengeluarkan statement yang bagus mengamankan mulut gawang yang begitu nyaman. Kembali serangan dilakukan dari kesebelasan si Borong-Borong 1. Umpan apa yang dituju? Wijaya Huta Julu kembali lagi. Oh, luar biasa kapten kesebelasan yang sore hari ini mengamankan serangan balik lagi demi serangan. Umpan yang dituju di mana nomor punggung 17 Gunawan Sialoho. Gunawan Sialoho kerjasama pemain tengah, langsung Gunawan Sialoho ternyata terlalu kencang maka bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Oke, saudara penonton, di mana kedudukan masih kosong-kosong atau kacamata. Siapakah yang dulu membolkan gawang? Kita belum tahu, cuman Tuhan yang lebih tahu. Kembali lagi striker nomor punggung 7 luar biasa. Oh, di mana pemain libero, pemain belakang dari Paris Sabungan langsung sapu bersih, tidak mau tahu untuk amanlah gawang. Wijayandoro sore hari ini kembali tendangan sudut untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Iya, Oke, sudah. ada 2-3 pemain di sana. Nomor 7, nomor 5 dari Subang sudah dilakukan, maksudnya salah umpan. Luar biasa saudara penonton, serangan balik dilakukan berpunggung 10. Apa yang terjadi? Masih amanlah si kulit bundar, luar biasa. Pemain belakang nomor punggung 4 si Borong-Borong 1 mengamankan si kulit bundar. Maka amanlah gawang yang dijaga ketat. Kesebelasan dari si Borong-Borong 1. Wijaya Hujulu, pemain yang matang sore hari ini, striker yang dipercaya untuk membantu tim si Borong-Borong 1. Umpan pendek langsung di mana Aloho, Ridwan Aloho, striker dari Paris Sabungan, turun naik membantu serangan sore hari ini. Kembali lagi berduel dua pemain dari Paris Sabungan. Oper pendek langsung saja sama siapakah yang diberikan? Ternyata pemain tengah yang cukup matang. Kembali lagi saudara penonton, apa yang terjadi? Oh, salah pengertian. Maka umpan tidak begitu terarah. Kembali diamankan kiper yang dipercaya sore hari ini, Wijayandoro. Kiper juga pernah bermain di tim kesebelasan PSTS Deli Serdang. Kembali lagi bola keluar meninggalkan, hampir menuju saya. Untung saja aman si kulit bundar, lemparan ke dalam untuk Paris Sabungan. Pemain wingback kiri yang dipercaya sore hari ini kembali lagi umpan-umpan dilakukan. Luar biasa kerjasama yang baik, ternyata bola masih dikuasai nomor punggung 4 dari Paris Sabungan. Umpan yang dituju, luar biasa kerjasama yang baik. Terlebih dahulu pelanggaran, maka tendangan bebas untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Iya, kita kembali ke lapangan, masih bersama Mr. G di sini. Tendangan bebas dilakukan nomor punggung 6. Maksudnya nomor 8 yang dituju, sayang sekali
Ada di sana penjaga gawang dengan aman-aman saja. Baik, untuk pertandingan hari Jumat yang akan datang, jangan lupa ada Lobu Siregar 2 di sana, ada Lumban Tonga-Tonga juga, ada Huta Bulu dan juga Huta Bulu. Pohan Jaya juga ada di sana nantinya akan bermain. Baik, kembali ke lapangan. Ada serangan yang disusun oleh sayang, ada gawang di sana. Penjaga gawang yang janggung dan tinggi langsung menendang bola ke depan yang dituju nampaknya nomor 7. Ada pemain dari Parisabungan yang menghalau bola keluar. Lemparan ke dalam untuk si borong-borong 1. Ada Joko di sana. Joko mencoba mulai ngotak-atik bola. Dihalau, dihadang oleh seorang pemain dari Parisabungan. Sayang sekali. Masih 30 cm di atas mister gawang daripada kesebelasan Parisabungan. Ya, siaran ini juga bisa disaksikan langsung di Grasi Facebook yang tidak asing lagi. Grasi, Gerakan Anak Si Borong-Borong. Bersatu berkarya jaya. Grasi. Ya, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Kita lihat lemparan ke dalam untuk si borong-borong 1 dilakukan. Ada nomor 6, sayang sekali. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Parisabungan. Sayang, dapat di sana terperangkap offside nampaknya. Iya, pertandingan babak pertama yang cukup seru. Keadaan masih imbang, masih 0-0 alias 0-0. Masih kacamata yang terlihat dari sini. Iya, nomor 17 tadi mencoba. Sayang sekali dihalau. Back dari kesebelasan si borong-borong 1. Lemparan ke dalam untuk Parisabungan. Cukup seru saudara pertandingan di sore hari ini. Balas membalas serangan. Dengan taktik masing-masing kesebelasan. Iya, lemparan ke dalam kembali. Oh, sayang. Lemparan ke dalam, Parisabungan mencoba. Handsball nampaknya. Iya, maunya Marsalto balik, ternyata terbalik. Oke, kita kembali ke lapangan. Kesebelasan si borong-borong 1 masih sama imbang dengan kesebelasan Parisabungan. Ada 10 mencoba. 2 pemain di sana menghadang nomor 10, Mr. Joko yang tidak asing lagi buat kita semua. Iya, terjadi sedikit pelanggaran di sana. Baik, kita lihat ada nomor 17 maksudnya sayang dihadang, dihalau saja bolanya oleh nomor 8. Kita lihat masih si borong-borong 1 mencoba utak-atik bola di sana. Kita lihat dari sini dari kejauhan masih nomor 8
12 maksudnya, sayang dihalau nomor 4 mengakibatkan sepak pojok yang kesekian kalinya untuk si borong-borong 1. Siapakah kira-kira yang mengambil bola sepak pojok ini? Kita lihat Joko di sana sudah ada, dan 2-3 pemain di sana dari si borong-borong 1, ada nomor 7, nomor 8 sudah dilakukan. Kita lihat apa yang terjadi. Masih belum, kita masih lihat lemparan ke dalam, saudara-saudara. Diangkat bolanya maksudnya. Ada Joko di sana. Spekulasi kaki kiri yang cukup luar biasa, sayang ada penjaga gawang dari Paris Sabungan di sana mengamankan bolanya. Iya, masih seru di babak pertama ini, masih kedudukan 0-0. Iya, kita kembali ke Bunggolan Naibaho. Bunggolan Naibaho. Oke, saudara penonton, terjadi lemparan yang tidak akurat. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk si borong-borong 1, di mana kedudukan masih 0-0. Langsung striker yang dipercaya yang dituju nomor punggung 8 dari si borong-borong 1, yaitu Canjai Hutajulu. Apa yang terjadi? Langsung saja serangan demi serangan dilakukan pemain dari kesebelasan Paris Sabungan. Umpan pendek yang dituju pemain tengah, umpan ke depan yang dimaksud, ternyata bola keluar, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paris Sabungan. Saudara penonton, di mana pertandingan sore hari ini yang sudah pernah kita lalui pertandingan demi pertandingan, tapi yang cukup luar biasa, backmate. Artinya pertandingan yang cukup baik sore hari ini. Kedua kesebelasan masih saja serang menyerang dan juga pertahanan yang cukup berpengalaman dan matang di kedua tim kesebelasan sore hari ini. Kembali Sanjay Hutajulu. Sanjay Hutajulu nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Masih di kotak-atik. Sama siapakah yang diberikan? Sanjay striker yang percaya sore hari ini. Kembali lagi luar biasa, serangan yang dituju, ternyata bola keluar, tendangan pojok untuk kesebelasan si borong-borong 1. Saudara penonton, apakah tendangan pojok ini membuahkan hasil untuk si borong-borong 1? Umpan pendek saja, langsung Sanjay Hutajulu, ternyata salah kembali pemain-pemain dari kesebelasan si borong-borong 1 yang dituju. Umpan pendek yang dituju Sanjay Hutajulu, langsung luar biasa Sanjay Hutajulu. Umpan pendek yang diberikan, apa yang terjadi? Bukanlah satu offside atau jebakan yang memang salah pengertian. Kembali lagi di mana Wijayandoro, kiper yang dipercaya sore hari ini, masih mengamankan saudara penonton, di mana nomor punggung 10 telah keluar masuk Ripaldi. Ripaldi adalah saudara kandung Ripaldo yang anak dari Brazil sore hari ini, kembali yang cukup lincah dan yang kecil sore hari ini, pemain generasi untuk terlebih lagi bola keluar. Apakah Ripaldi ini bisa mendapatkan satu keberuntungan untuk membawa nilai Paris Sabungan? Kembali lagi pemain nomor punggung 15 dari Paris Sabungan, langsung saja salah, saudara penonton. Kembali lagi, apa yang terjadi? Ternyata offside. Apa yang terjadi, saudara penonton? Karena kita memiliki wasit yang tegas sore hari ini. Pertambahan waktu 2 menit. Oke, saudara penonton, di mana pertandingan babak pertama yang sore hari ini sudah berlanjut dengan juru time 2 menit yang diberikan panitia bahkan wasit sore hari ini. Masih kedudukan 0-0, di mana babak pertama belum mendapatkan hasil. Kedua tim serangan langsung dilakukan, umpan jauh yang dilakukan pemain nomor punggung Ripaldi nomor punggung 9. Apa yang terjadi? Ripaldi, ternyata terjadi pelanggaran terlebih dahulu, maka tendangan bebas untuk kesebelasan si borong-borong 1. Saudara penonton, di mana tadi serangan demi serangan, di mana pemain-pemain kesebelasan si borong-borong 1 baik juga Paris Sabungan melakukan serangan yang cukup luar biasa demi membela tim sore hari ini. Apakah
Dan siapakah yang boleh mendapatkan kemenangan? Kita tidak tahu, bahkan Tuhanlah yang lebih tahu lagi. Kembali lagi serangan pemain tengah cukup luar biasa. Terjadi pelanggaran yang cukup buat kesebelasan si borong-borong satu. Maka terjadi tendangan bebas Sanjay Hutajulu. Umpan yang dituju bukanlah satu pelanggaran. Kembali lagi. Di mana pertandingan sore hari ini, di mana Sanjay umpan yang cukup luar biasa, di mana kerjasama tim yang luar biasa si borong-borong satu mendapatkan keunggulan. Maka terlebih dahulu bobollah gawang Sanjay, di mana oper yang cukup baik atau akurat yang saat ini sore hari ini, maka kedudukan 1-0 untuk kesebelasan si borong-borong satu. Bobollah gawang yang dijaga ketat, yaitu dari kiper Parsyabungan Wijawandoro yang salah pengertian. Oke, saudara penonton, di mana babak kick pertama yang selesai, di mana menit-menit yang pertama mendapatkan buah hasil. Baik, silakan Bung Alan. Oke, saudara penonton dan juga pemirsa yang di rumah, di mana babak kick off kedua yang sudah dilakukan. Baik, silakan Bung Alan. Oke, saudara penonton dan juga pemirsa yang di rumah, di mana babak kick off kedua yang sudah dilakukan. Kedudukan masih 1-0 untuk kesebelasan si borong-borong satu. Kembali lagi serangan demi serangan dilakukan pemain dari Parsyabungan. Nomor punggung 7 luar biasa, ternyata bola hampir saja langsung ke tribun, menuju ke tribun. Oke, saudara penonton, di mana dengan lemparan tidak akurat. Dan juga kepada penonton, adik-adik kami sekalian, jangan terlalu dekat ke lapangan. Terjadi kesalahan lagi saudara penonton, di mana lemparan ke dalam untuk Parsyabungan. Nomor punggung 8. Langsung saja nomor punggung 9 sore hari ini, yaitu Ripaldi. Langsung lemparan ke dalam untuk kesebelasan Parsyabungan. Apakah Parsyabungan bisa menyamakan kedudukan di babak kedua sore hari ini? Kerja keras yang dilakukan coach dari Parsyabungan. Kembali lagi apa yang terjadi? Langsung umpan terjadi. Oh, terlebih dahulu pelanggaran atau jebakan offside yang dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan si borong-borong satu. Mana kiper yang dipercaya langsung kapten kesebelasan yang dituju pemain wingback kanan atau penyerangan, langsung dituju striker Winja Hutajulu. Salah umpan kembali sudah penonton. Umpan langsung, oh sama saja di halo nomor punggung 4. Kembali lagi serangan dilakukan si borong-borong satu. Umpan terobosan Sanjay Hutajulu yang lakukan. Apa yang terjadi? Kembali lagi, oh luar biasa saudara penonton, di mana kiper Wijayandoro mengamankan si kulit bundar. Kedudukan 0-1 untuk Parsyabungan. Kembali lagi bola ditujukan ke tengah lapangan. Apa yang terjadi? Masih dikuasai pemain-pemain. Oh, terjadi pelanggaran, maka tendangan bebas untuk kesebelasan si borong-borong satu. Saudara penonton, di mana juga Anda berada, baik juga pemirsa yang di rumah, pertandingan sore hari ini pertandingan yang cukup menarik, di mana tertinggalnya 1-0 untuk kesebelasan Parsyabungan. Apakah mengimbangi sore hari ini? Kembali Sanjay Hutajulu, striker yang dipercaya sore hari ini dari si borong-borong satu. Nomor punggung 8 Sanjay Hutajulu. Langsung saja apa yang terjadi? Oh, masih jauh di atas Mister Gawang Wijayandoro. Ternyata amanlah si kulit bundar. Terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan dari Parsyabungan, di mana pemain belakang nomor punggung 2 melakukan tendangan gawang. Sama siapakah yang diberikan? Kembali lagi nomor punggung 17 striker dari Parsyabungan, ternyata dihalu pemain belakang dari kesebelasan. Oh, luar biasa, bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan si borong-borong satu. Langsung saja Sanjay Hutajulu,
Sanjay Hutajulu langsung umpan yang dituju. Apa yang terjadi di halo saja. Pemain belakang dari Paris Sabungan nomor punggung 15 yang cukup lincai jangkung sore hari ini. Umpan yang dilakukan, apa yang terjadi saudara penonton, kembali lagi. Oh luar biasa nomor punggung 9. Ternyata bola liar yang tidak bisa diajak kompromi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari si borong-borong 1. Langsung saja disapu bersih pemain tengah atau pemain pertahanan yang cukup luar biasa sore hari ini. Umpan jauh ke depan yang dituju nomor punggung 17 Naibaho. Akhirnya Baho kembali lagi, apa yang terjadi, maka bola keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paret Sabungan. Striker yang dituju nomor punggung 17, maka tendangan pojok untuk kesebelasan dari Paris Sabungan. Apakah tendangan pojok ini membawakan hasil untuk kesebelasan Paris Sabungan, di mana menit-menit pertama babak kedua sore hari ini kembali nomor punggung 4 pemain tengah dari Paris Sabungan. Umpan saja ke depan, apa yang terjadi? Luar biasa saudara penonton, di mana kerja keras yang cukup luar biasa pada sore hari ini, di mana pemain dari Paris Sabungan tidak mau kalah, maka skor terjadi 1-1 sore hari ini. Pemain dari Paris Sabungan dan juga kerjasama yang cukup keras, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tendangan pojok yang cukup membuahkan hasil buat kesebelasan dari Paris Sabungan, di mana pemain-pemain dari Paris Sabungan memberikan semangat kembali. Pemain dari si borong-borong 1 menguasai bola sore hari ini. Umpan pendek pemain belakang kapten sekaligus umpan pendek yang dituju hampir saja salah saudara penonton. Kembali keraguan pemain belakang yang dilakukan dari si borong-borong 1. Apa yang terjadi, langsung saja Winjai Hutajulu langsung melakukan luar biasa. 2-3 pemain ternyata salah, umpan kembali lagi saudara penonton. Serangan balik dilakukan nomor punggung 15. Langsung saja si nomor punggung 17. Oh luar biasa saudara penonton, di mana Sanjay turun naik untuk membantu serangan demi serangan yang dilakukan pemain, yang dimana overcrossing yang dilakukan. Oh, di mana pemain nomor punggung 19 masih saja terjadi pelanggaran terlebih dahulu, di mana pemain dari Paris Sabungan, pemain belakang, terjadi lemparan, terjadi tendangan bebas. Oke saudara penonton, di mana pemain-pemain dari Paris Sabungan sore hari ini memberikan kesemangatan yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan sore hari ini. Tadi pun Anda melihat bagaimana di terakhir babak pertama si borong-borong 1 memberikan asis gol, dan juga di babak kedua di menit-menit yang pertama juga memberikan asis gol buat Paris Sabungan. Makanya pertandingan ini yang cukup menarik sore hari ini. Sepertinya kedua tim tidak mau kalah untuk memperebutkan nilai yang dibawa pulang kembali, di mana Paris Sabungan dan si borong-borong 1. Tendangan bebas untuk kesebelasan si borong-borong 1. Siapakah yang melakukannya? Apakah ini bisa mendapatkan hasil untuk si borong-borong 1? Kita lihat saudara penonton. Kita kembali ke lapangan. Kembali lagi pemain-pemain dari striker si borong-borong 1 sudah mulai merancang melakukan terjadinya tendangan bebas. Apakah yang terjadi nantinya saudara penonton? Nomor punggung 19 yang juga bergantian striker Sanjay nomor punggung 19 dan juga nomor punggung 7 telah menunggu tendangan bebas yang dilakukan si borong-borong 1, di mana kiper yang dipercaya Paret Sabungan sore hari ini Winjayandoro. Kembali umpan terobosan yang dilakukan nomor punggung 10, umpan yang jauh luar. Hampir saja saudara penonton, di mana yang hampir memberikan satu asis gol nomor punggung 6 pemain tengah yang sore hari ini. Ternyata apa yang terjadi saudara? Terlebih dahulu lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paret Sabungan. Saudara penonton, di mana kiper yang dipercaya sore hari ini penjaga gawang dari Paret Sabungan Reki Wijandoro amanlah gawang, di mana bola liar tadi yang mungkin hampir membawakan hasil ternyata masih sia-sia.
Oke, sudah penonton, di mana kiper Reki sudah bangun dan memberikan aset penting untuk kesebelasan Paret Cabungan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paret Cabungan, pemain belakang atau wingback kanan yang dipercaya sore hari ini. Langsung saja nomor punggung 8 tidak mau sapu bersih untuk mengamankan kembali nomor punggung 17 yang cukup sore hari ini, yaitu Gunawan Si Aloho. Ternyata salah bermain pemain dari si Borong-Borong 1. Langsung serangan umpan jauh ke depan. Di mana berpunggung 19, apa yang terjadi saudara penonton, kembali lagi. Luar biasa saudara penonton. Ternyata masih dihalau pemain belakang dari kesebelasan si Borong-Borong. Langsung saja, oh apa yang terjadi, masih saja bola liar. Bukanlah satu pelanggaran. Sanjay Hutajulu kembali lagi. Bola dikuasai, apa yang terjadi, kotak-katik si Kulit Bundar. Ternyata umpan pendek yang diberikan pemain sayap sebelah kanan yang dipercaya sore hari ini Sanjay Hutajulu. Terjadi lagi duel dua pemain jangkung sore hari ini. Luar biasa kerja yang bangun, langsung lakukan apa yang terjadi di pemain tengah yang cukup langsung umpan. Oh, tendangan spekulasi dilakukan pemain tengah atau sekaligus pemain pertahan dari kesebelasan si Borong-Borong 1 yang cukup matang. Langsung tendangan spekulasi, belum mendapatkan keuntungan. Langsung saja Reki Wijandoro, tendangan langsung ke tengah lapangan yang dituju luar biasa pemain belakang kapten sekaligus si Borong-Borong 1. Oh luar biasa saudara penonton, di mana pemain Reki Wijandoro penjaga gawang yang juga pernah bermain di PSTS Deli Serdang, langsung saja menuju ke depan. Di mana pemain-pemain dari si Borong-Borong 1 serangan demi serangan, apa yang terjadi kembali lagi dilakukan, direbut nomor punggung 9 yaitu Rivaldo yang adik saudara kandung Rivaldo. Kembali lagi nomor punggung 4, ternyata bola keluar. Lemparan ke dalam si oh luar biasa saudara penonton, di mana punggung 9 dengan adu kehebatan luar biasa. Wow, apa yang terjadi saudara penonton, kembali lagi bola yang lihat cukup. Wow, ternyata masih jauh dari sasaran. Terlebih dahulu saudara penonton, apa yang terjadi? Maka terjadi bola terlebih dahulu keluar. Tendangan gawang untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Di mana pemain saudara penonton daripada tolong Sabungan tim cedera. medis di luar lapangan, tolong tim medis, terima kasih atas kerjasamanya. Medis and gentlemen, tolong. Dan juga anak-anak ya. Luar biasa Rivaldi nomor punggung 9 yang cukup liar. Langsung kembali lagi serangan balik lakukan Paris Sabungan. Apa yang terjadi, langsung saja pemain belakang di mana Winjai Hutajulu, umpan langsung nomor punggung 7 striker dari si Borong-Borong 1. Masih saja dihalau pemain belakang dari kesebelasan. Oh luar biasa, kembali lagi pemain gelandang bertahan nomor punggung 6 dari si Borong-Borong 1 menghalau si Kulit Bundar. Umpan pendek yang diberikan wingback sebelah kanan dari si Borong-Borong 1. Kerjasama yang baik, kembali lagi pemain nomor punggung 6. Langsung saja umpan yang dituju kepada Sanjay Hutajulu, di mana bola liar sore hari ini kembali nomor punggung 19 melakukan serangan balik. Sanjay overletting yang dilakukan nomor punggung 10, apa yang terjadi? Oh, ternyata bola terlalu liar. Saudara penonton, di mana kedudukan 1-1. Kedua kesebelasan sore hari ini harus mendapatkan nilai. Dan siapakah yang harus mendapatkan nilai sore hari ini? Semua pendukung di antara kedua kesebelasan dengan penuh doa bersama supaya timnya bisa melaju ke babak penyisihan untuk mendapatkan poin bahkan nilai-nilai selanjutnya. Setelah menonton, kembali lagi tendangan gawang untuk kesebelasan Paris Sabungan.
Kembali dihalau pemain-pemain. Oh, kerjasama yang baik nomor punggung 19. Langsung umpan terakhir di mana Gunawan Huta Julu yang cukup liar. Oh, luar biasa. Langsung saja kerjasama yang baik ternyata. Bola tidak bisa diajak kompromi, maka bola menggunakan lapangan di mana nomor punggung 15 pemain tengah dan juga sekaligus pemain jangkung yang lincah memberikan strategi untuk kesebelasan Paris Sabungan. Paris Sabungan kembali lagi saudara penonton, apa yang terjadi? Maka pelanggaran tendangan bebas diberikan hadiah kartu kuning untuk pemain dari kesebelasan Paris Sabungan. Saudara penonton, kembali lagi kapten kesebelasan dari langsung umpan ke depan nomor punggung 10 yang ditujui dan yang dimaksud ternyata dihalau pemain belakang dari kesebelasan Paret Cabungan. Kedudukan masih 1-1. Kembali nomor punggung 12 wingback yang dipercaya sore hari ini naik membantu serangan luar biasa. 2-3 pemain yang lakukan apa yang terjadi. Striker nomor punggung 19 mengotak-atik si kulit bundar di mana pemain nomor punggung 3 ikut membantu serangan kembali lagi. Oh, salah umpan saudara penonton, kembali lagi serangan kembali lakukan nomor punggung 9. Apa yang terjadi kembali lagi saudara penonton? Luar biasa apa yang terjadi saudara penonton, di mana pemain belakang saudara penonton, apapun keputusan, apapun serangan lakukan nomor punggung 19. Oh, langsung saja si borong-borong 1 ambil serangan kembali lagi. Kembali serangan yang cukup luar biasa. Wingback langsung sapu bersih. Kembali lagi saudara penonton. Oh, untung saja dihalau pemain belakang. Kembali lagi pemain dari si borong-borong 1 nomor punggung 7. Umpan terobosan yang dimaksud. Salah pengertian saudara, kembali lagi. Sapu bersih si kulit bundar. Bermain langsung pemain dari punggung 19. Striker yang dituju. Umpan crossing yang dimaksud. Apa yang terjadi? Sanjay langsung kembali lagi. Kembali lagi pemain. Oh, luar biasa. Oh! Luar biasa saudara penonton, di mana tendangan belum akurat, masih saja di atas Mister Gawang Wijayandoro. Maka selamatlah kiper, selamatlah gawang yang dijaga. Oke, saudara penonton, di mana coach dari pemain si borong-borong 1 memberikan pemain yang muda juga, yang berpengalaman, dan juga ternyata bola keluar meninggalkan lapangan masuk ke kantor camat si borong-borong. Mohon kepada anak-anak SSB supaya mengambil bolanya. Saudara penonton, kembali lagi serangan balik demi serangan dilakukan si borong-borong 1 pemain tengah. Ternyata terjadi terlebih dahulu pelanggaran. Kembali lagi serangan yang dilakukan saudara penonton, di mana terlebih dahulu belum ada tweet dari wasit. Sanjay melakukan langsung kembali tendangan bebas untuk si borong-borong 1, di mana kapten kesebelasan nomor punggung 5 yang dipercaya sore hari ini untuk melakukan tendangan bebas. Apakah ini tendangan spekulasi atau apa yang terjadi? Langsung saja saudara penonton, kembali lagi serangan dilakukan si borong-borong 1. Kembali kapten saja langsung umpan yang jauh, di mana pemain yang cukup nyaman langsung umpan ke mulut gawang. Luar biasa saudara penonton, di mana pemain belakang nomor punggung 2 yang cukup matang dan cukup hati-hati mengamankan si kulit bundar. Kembali lagi Sanjay Huta Julu. Oh, ternyata tendangan yang belum mengarah. Kembali lagi saudara, kita ke tengah lapangan. Tendangan gawang untuk kesebelasan si borong-borong 1. Kedudukan masih 1-1. Siapakah yang boleh mendapatkan nilai sore hari ini? Karena masih kedudukan 1 sama. Kembali nomor punggung 2, langsung saja ke depan nomor punggung 2. Yang dibola borong untuk kesebelasan Paris Sabungan. Oke saudara penonton, di mana pertandingan masih kedudukan 1 sama. Nomor punggung 9 yang baru kata Ripaldi yang cukup baik memberikan asit penting untuk membantu tim kesebelasan Paris Sabungan.
Kembali lagi si luar biasa umpan langsung nomor punggung 11 Gunawan Haloho. Ternyata di halo pemain belakang, kembali serangan balik. Apa yang terjadi? Umpan jauh nomor punggung 7 kembali lagi, sudah menonton apa yang terjadi. Oh, luar biasa Wijayandoro, kiper Paret Cabungan yang sore hari ini memberikan Oke, saudara penonton, kita kembali ke tengah lapangan di mana lemparan ke dalam untuk kesebelasan si borong-borong 1. Di mana kedudukan satu sama. Luar biasa saudara penonton, siapakah yang bisa meraih kemenangan sore hari ini? Kembali lagi yang dituju tidak mau tahu pemain dari kesebelasan Sabungan, di mana nomor punggung Rivaldi nomor punggung 9 yang cukup lincai, dan sore hari ini serangan balik dilakukan pemain dari kesebelasan si borong-borong 1. Apa yang terjadi? Langsung saja umpan nomor punggung 10, ternyata bola terlalu kencang, tidak bisa diajak kompromi, maka bola keluar meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk kesebelasan Paret Cabungan. Saudara penonton dan juga pemirsa yang di rumah, di mana pertandingan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu yang dilakukan pertandingan Garasi Cup 1 Piala Bupati yang berlangsung di Stadion Utama Mini Si Borong-Borong. Yang kita selalu ingatkan bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang memberikan satu semangat juang, prestasi yang lebih baik lagi, terlebih juga mengharapkan generasi-generasi untuk sepak bola di Tapanuli Utara. Oke, kita kembali lagi ke lapangan saudara penonton. Pemain nomor punggung 4, pemain tengah yang cukup naik untuk membantu serangan. Langsung saja ternyata umpan yang tidak terarah, maka tendangan gawang untuk si borong-borong 1 yang dituju nomor punggung 19 yang juga bermain pemain tengah dari si borong-borong 1. Langsung saja dua pemain menghalau, langsung nomor punggung 19, luar biasa. Kembali lagi 2-3 pemain yang satu ini sore hari ini, luar biasa kerjasama yang baik. Pemain nomor punggung 15 ternyata salah sasaran saudara. Apa yang terjadi? Maka tendangan gawang untuk kesebelasan si borong-borong 1. Oke, saya serahkan dulu kepada rekan saya yang ada di samping saya di tembang studio. Baik, kita kembali ke studio mini, lapangan mini Seborong-borong. Bersama saya Mr. G di sini. Ada nomor 8 di sana mencoba ke nomor 10 ada Mr. Joko. Joko tak-atik sendiri dia, langsung diangkat bolanya dan kita lihat menjadikan sepak pojok yang ke-7 untuk kesebelasan si borong-borong 1. Ada apa di sana? Wow, ternyata naik betis. Naik betis karena real betis. Itu asam urat itu teman saya, asam urat ya. Oke. Mungkin asamnya naik, uratnya turun. Oke. Yo. Jadi asam lambung, asamnya naik, dangdingkan di lambung. Itu biasa. Masuk. Tapi paling utama medis, tolong medis. Kami sudah siapkan medis hampir 300, baik wanita, laki-laki, dan juga dokter yang sudah berpengalaman. Bahkan hanya yang kami tidak terima di pertandingan ini, Dokter Boyke Nenggolan, karena itu di luar dari jangkauan. Oke, saudara penonton, kita kembali ke lapangan. Silakan rekan saya yang ada di studio, silakan. Terima kasih. Tolong tim medis and gentlemen yang luar biasa. Sudah ada 2 tim medis di sana. Langsung semprot aja kalau memang bisa. Nggak dia seprot nih. Baik, sepak pojok akan dilakukan di sana nampaknya. Medis tolong pengangkatannya jangan seperti itu ya. Pengangkatannya harus depan belakang. Hati-hati, oke. Ya, siapakah yang akan mengambil sepak pojok itu? Ada satu pemain di sana. Nomor punggung berapakah kira-kira? Sabar wasit. Lanjut. Sudah dilakukan? Ah, sayang sekali. Masih belum keuntungan, belum mendapatkan keberuntungan dari si borong-borong 1. Kita kembali ke lapangan, tendangan gawang saja untuk Parik Sabungan.
Ya, lemparan ke dalam untuk Parik Sabungan. Ya, pertandingan sore hari ini begitu alot, begitu apik, begitu luar biasa. Sehingga skor masih tetap imbang 1-1. Sama kuat tentunya. Kita lihat ada dua pemain menghadang di sana. Dan diamankan saja oleh penjaga gawang dari Parik Sabungan. Iya, salah bolanya tadi mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Paris Sabungan. Kita lihat 2-3 pemain dari Paris Sabungan ada di sana, ada 17, ada 18. Iya, mencoba membangun serangan, kita lihat. Sayang sudah terperangkap dulu, offside. Sudah langsung ditendang. Iya, kedapatan juga offside-nya. Si borong-borong satu. Iya, kita lihat. Sayang sekali tergelincir back daripada lemparan ke dalam saja untuk Paris Sabungan. Kita lihat ada pemain 4 nampaknya yang dituju sudah offside duluan kelihatannya. Iya, sayang sekali. Lemparan ke dalam untuk si borong-borong satu. Kita lihat ada nomor 8. Angkat saja bolanya. Sayang ada pemain Paris Sabungan di sana. Mencoba melihat pemain ada nomor 17. Iya. Kalau sudah ketemu hawa alam apapun ceritanya. Langsung saja bolanya dilempar dan dibuang. Tendangan gawang untuk kesebelasan si borong-borong satu. Iya, offside duluan. Iya, berhenti dulu bolanya, Mas. Iya, terjadi sedikit pelanggaran di sana. Kita lihat 2-3 pemain. Si borong-borong satu. Siapakah kira-kira yang akan mengambil sepak atau tendangan bebas ini? Kita coba saksikan dari jauh sini. Ada 2-3 pemain tentunya di sana. Ada nomor 19, ada nomor 4 dan nomor 6. Kita lihat siapakah kira-kira. Kita akan saksikan. Ternyata siapakah kira-kira?
Iya, diamankan saja oleh penjaga gawang dari Parik Sabungan. Saya saudara Mike Wijaya. Iya, langsung kita lihat serangan dari si Borong-Borong 1. Kita coba lihat, ada yang dituju di sana nomor 8 kayaknya, tapi kita 2 pemain di sana berebut bola. Kita coba lihat. Lemparan ke dalam tentunya untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Jaya masih di sana. Kita lihat. Langsung ke depan, maksudnya sayang yang dituju tidak ada. Iya. Penonton harap tenang. Iya. Tendangan bebas nampaknya untuk si Borong-Borong 1, kita lihat. Oke, saudara penonton dan juga pemirsa yang di rumah, apapun terjadi pertandingan sore hari ini adalah kita bersaudara antara desa ke desa. Baik kita bersaudara juga, kita harus mengingat dalihan natolu sobbamar hula-hula elek berburu manat mardongat tubuh. Itulah yang kita puji pada sore hari ini dan juga perpelai yang kita junjung. Apapun pertandingan di tengah lapangan, karena kita berikan hak wewenang wasit. Saudara penonton, kembali lagi kita ke lapangan di mana terjadi pelanggaran luar biasa, saudara penonton, di mana pertandingan dan juga penonton yang juga berjubel bahkan membludak sepertinya di Liga Inggris. Saudara penonton, kembali mungkin pernah Anda Manchester United atau Arsenal yang sore hari ini kembali lagi serangan balik dilakukan pemain dari kesebelasan. Apa yang dituju kerjasama yang baik luar biasa. Saudara penonton, kembali lagi terjadi pelanggaran, maka tendangan bebas untuk kesebelasan dari kesebelasan Parit Sabungan. Saudara penonton, di mana pertandingan sore hari ini kedudukan sama 1-1 untuk kedua kesebelasan. Tendangan bebas nomor punggung 4, pemain tengah yang cukup luar biasa. Apa yang terjadi? Maka kita serahkan kepada pemain tengah, langsung umpan jauh, apa itu? Sayang sekali bolanya diamankan saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan si Borong-Borong 1. Apabila pertandingan ini nanti seri akan dilakukan sepak atau tendangan penalti nantinya ya. Jika seri. Oke, untuk langsung menentukan siapa pemenangnya. Saudara penonton, pemain yang cukup lincah sore hari ini ternyata dikuasai pemain dari kesebelasan. Luar biasa, bola masih dikuasai pemain dari Parit Sabungan. Langsung saja umpan liar atau tidak bisa diajak kerjasama yang baik. Kerjasama yang cukup menarik sore hari ini, di mana striker nomor punggung 9 juga ikut turun untuk membantu serangan si Borong. Langsung saja umpan dipotong, umpan terobosan yang dimaksud nomor punggung 9. Apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa, saudara menonton. Ternyata kapten kesebelasan langsung umpan yang dituju, yaitu yang diserahkan nomor punggung 10. Kembali lagi dikuasai pemain dari si Borong-Borong 1. Apa yang terjadi? Umpan yang dituju dipatahkan pemain belakang, pemain tengah. Umpan langsung nomor punggung 15. Luar biasa kerjasama yang baik. Apa yang terjadi? Kembali lagi luar biasa kenyamanan. Maka Ari Pratama amanlah gawang yang dijaga ketat dari si Borong-Borong 1. Kembali lagi Wijaya. Luar biasa Sanjay. Kembali serangan dipatahkan, kembali umpan pendek yang dituju. Kerja yang cukup luar biasa pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1 nomor punggung 7 ikut membantu pertahanan kesebelasan si Borong-Borong 1. Kembali lagi dikuasai, kembali bola. Langsung saja umpan yang dimana dituju penyerang kanan nomor punggung 12. Ternyata dihalau pemain belakang dari si pemain dari Parit Sabungan. Lemparan ke dalam
di mana Sanjay Hutajulu, kembali lagi Sanjay Hutajulu. Apa yang terjadi yang dituju? Ternyata umpan lambung yang dituju. Wow! Maka dengan umpan yang cukup matang belum bisa diselesaikan pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1. Kedudukan masih 1-1 kedua kesebelasan. Memberikan serangan demi serangan, kembali lagi dikuasai pemain dari kesebelasan si Borong-Borong 1. Umpan yang dituju, umpan pendek, di mana kiper Wijaya Wondoru sore hari ini yang cukup tenang mengamankan si kulit bundar. Kembali lagi lapangan, apa yang terjadi? Pemain jangkung nomor punggung 15 yang dituju ternyata dihalau pemain belakang dari si Borong-Borong 1. Kembali lagi umpan-umpan yang diberikan. Ternyata jatuh bangun pemain belakang dari si Borong-Borong 1. Umpan pendek yang dituju nomor punggung 17. Gunawan. Oh, kembali ternyata umpan crossing yang dilakukan. Salah pengertian, kembali lagi Sanjay Hutajulu. Langsung sada, adu kembali. Kejaran langsung Sanjay. Oh, salah, tidak mau tahu pemain belakang. Yang sore hari ini kembali lagi serangan balik dilakukan. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu pelanggaran, maka tendangan bebas untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Luar biasa pertandingan sore hari ini. Kembali lagi pemain serang sayap kanan yang dipercaya sore hari ini nomor punggung 19, pemain tengah umpan crossing yang dituju nomor punggung 10. Apa yang terjadi saudara penonton? Wow, luar biasa pemain belakang nomor punggung 8 untuk mengamankan si kulit bundar. Terjadi tendangan pojok atau tendangan sudut untuk kesebelasan si Borong-Borong 1. Saudara penonton, di mana kedudukan 1-1? Apakah ini luar biasa? Hampir saja tadi di atas Mister Gawang Wijaya Nandoro. Amanlah si kulit bundar, maka terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Paret Syabungan. Ya, pergantian pemain. Ada pemain dari si Borong-Borong 1 di sana. Oke, saudara penonton, di mana serangan balik dilakukan nomor punggung 13. Oh, luar biasa. Kembali lagi pemain Gunawan Aloho. Kembali lagi mencari temannya untuk Gunawan Aloho. Luar biasa Gunawan Aloho. Ternyata apa yang terjadi? Bola keluar, lempar ke dalam untuk Paris Sabungan. Gunawan Sialoho, striker dari Paris Sabungan. Kembali lagi nomor punggung 4. Apa yang terjadi? Luar biasa, jatuh bangun pemain belakang dari. Oh, langsung saja oh, ternyata belum juga. Masih si kulit bundar, nyamanlah. Di mana penjaga gawang yang cukup matang sore hari ini. Luar biasa penyelamatan gemilang. Kembali lagi Sanjay Hutajulu. Sama siapakah yang berikan umpan pendek? Ternyata disapu bersih. Amanlah gawang. Maka bola si kulit bundar sampai ke belakang tribun. Tolong diambil. Hati-hati, ada Sanggar Arsam dia. Oke. Anak-anak sepak bola. Oke, langsung diambil ya dek ya. Langsung Sanjay nomor punggung 8, Sanjay Hutajulu. Sama siapakah yang diberikan? Masih di kotak-katik si kulit bundar. Umpan crossing yang dilakukan nomor punggung 10. Ternyata bola tidak bisa diajak kompromi, maka bola keluar. Lemparan ke dalam. Kembali lagi nomor punggung 7. Penserangan umpan ke depan. Yang dimaksud bola liar yang dituju ternyata salah, nomor punggung 15. Luar biasa. Apa yang terjadi? Oh, kerjasama yang baik. Kembali lagi serangan demi serangan. Lincah luar biasa. Oh, salah pengertian. Kembali lagi nomor punggung 4, pemain tengah. Oh, terlalu sigap pemain nomor punggung 19 menghalau serangan. Kembali Sanjay Hutajulu. Oh, perpendek, salah umpan kembali. Kembali lagi dikuasai. Apa yang dituju? Oh, sia-sialah penyerangan, sia-sialah umpan yang diberikan. Ternyata tendangan gawang untuk si Borong-Borong 1. Kiper yang dipercaya sore hari ini langsung saja ke depan. Oke, saudara penonton, di mana pertandingan? Ya,
sore hari Tolong ini. jangan ada yang masuk ke lapangan. Maka Karena terjadilah langsung. saudara penonton, di mana terjadi tendangan penalti di kedua kesebelasan untuk mendapatkan poin. Siapakah yang boleh mendapatkan keberuntungan sore hari ini? Di mana tendangan penalti yang kiranya semua pemain juga mengalami seperti ini. Baik juga Piala Dunia, Piala Eropa, bahkan liga-liga sebelumnya. Apakah kesebelasan dari Ciborong 1 dan juga kesebelasan Paris Sabungan yang boleh mendapatkan untuk poin kemenangan sore hari ini? Kita serahkan juga seluruh pendukung kepada seluruh penonton yang kami hormati supaya tidak memasuki lapangan. Kami mohon kepada seluruh penonton dan juga yang ada di sisi gawang, kami mohon supaya agak jauh sedikit karena ini pertandingan adu penalti. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh penonton dan juga pendukung kedua tim hanya cukup memberi dukungan dan doa supaya timnya boleh menerima kemenangan. Kami mohon jangan ada penonton yang masuk lapangan. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh penonton yang kami hormati supaya tidak masuk ke lapangan. Himbauan dari panitia. Baik yang di belakang gawang, di sisi gawang, dan juga adik-adik yang di belakang gawang. Nantinya ketika bola bisa terjadi pantulan, mohon adik-adik yang di belakang gawang agak mundur sedikit. Adik-adik yang di belakang gawang ini menjaga kenyamanan. Nantinya pantulan bola si kulit bundar nanti bisa membahayakan. Dan juga yang ada di sisi gawang. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Dan juga hanya bisa doa baik dari kesebelasan Paris Sabungan dan Ciborong 1. Marilah kita berdoa sesama-sama pendukung supaya bisa mendapatkan nilai untuk melaju ke babak penyisihan. Kami mohon kepada penonton yang tertib, apapun, mengapapun alasannya. Jadi kami mohon kepada seluruh pendukung yang kami hormati baik Paris Sabungan dan juga Ciborong 1. Dan kami mohon kepada penonton semuanya supaya tidak memasuki lapangan. Marilah kita junjung sportivitas dan supaya tidak ada nanti terjadinya yang tidak diinginkan karena apapun permasalahannya, sportivitas yang kita harus junjung tinggi. Kepada penonton baik pendukung Paris Sabungan dan juga Ciborong 1 supaya hanya terdiam di tempat dan berdoa memohon kepada Tuhan di hari Minggu ini siapa yang mendapatkan kemenangan, doa siapa yang diterima oleh Tuhan sore hari ini, cukup hanya seperti itu, jangan sampai masuk ke lapangan. Dan juga penonton yang ada di official Ciborong 1 mohon. Saya akan berbahasa Batak. Sebenarnya saya nggak bisa bahasa Batak, tapi saya paksa-paksa. Di Hamuna aka tulang nami dohok lain.
masih di lapangan. Tolong. Oke, pemain kedua, baik panitia memiliki wasit, siapakah penendang pertama, baik dari kesebelasan si Borong-Borong 1 ataupun Pare Sabungan, dan Algojo yang telah disiapkan kedua kesebelasan untuk melakukan tendangan penalti, dan doa siapakah yang diberikan pada sore hari ini. Makanya kami himbau kepada pendukung kedua tim, teruslah berdoa, jangan sampai tidak berdoa 2 kali, 3 kali, sampai pun 10 kali. Jangan bosan-bosan berdoa supaya bisa mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan selalu mengingat apapun pertandingan sore hari ini, serahkanlah kepada pemain Algojo yang telah dipercayai kedua tim sore hari ini. Oke, saudara penonton, di mana pemain-pemain Algojo yang diturunkan dari kesebelasan Pare Sabungan dan juga kesebelasan si Borong-Borong 1. Siapakah yang boleh menerima kemenangan sore hari ini? Kita lihat saja sama-sama berlangsung di kota si Borong-Borong, di stadion utama mini si Borong-Borong. Apakah kesebelasan dari Pare Sabungan? Apakah mungkin dari juga si Borong-Borong 1? Saudara penonton, di mana juga kiper kedua tim yang juga berpengalaman, bahkan kiper yang cukup matang dan juga sudah pernah bermain di liga-liga sebelumnya, baik liga-liga besar, yang mau membantu sore hari ini. Yang kita tahu pemain-pemain kiper yang dipercaya sore hari ini yaitu juga telah memberi semangat, dukungan penuh untuk pertandingan sore hari ini, di mana kiper penjaga gawang dari Pare Sabungan Reki Wijandoro juga bermain di PSDS Deli Serdang, dan juga kita tahu Ari Pratama juga bermain saat ini di PSMS Medan, yang bukan sia-sia saudara penonton. Makanya mereka saling kenal mengenal. Iya, anak-anak yang di pojok sebelah kiri, sebelah gawang, supaya jangan masuk ke lapangan. Oke, saudara penonton, di mana nomor punggung 15, luar biasa saudara penonton, di mana pemain jangkung yang cukup berpengalaman, yang luar biasa kerja pemain tengah, bahkan striker yang sudah berkenalan, baik bekerja, sudah juga pernah bermain. Sanjay kembali lagi striker yang dipercaya sore hari ini dari si Borong-Borong 1. Sanjay Hutajulu yang juga saat ini bermain di PSMS Medan, yang kiranya PSMS Medan akan bermain di Liga 1 nantinya. Luar biasa saudara penonton, di mana Sanjay Hutajulu tidak mendapatkan hasil. 3 pemain, Sanjay Hutajulu, Wijaya Wandoro, dan juga kiper Ari Pratama, yang saat ini membantu tim-tim besar yang juga bermain di PSDS Deli Serdang dan juga bermain di PSMS Medan. Kembali striker nomor punggung 17 Gunawan Sialoho telah memegang si kulit bundar,
Luar biasa saudara penonton. Gunawan Aloho memberikan sebuah gol yang cukup algojo yang kedua ini, di mana juga pelatih bahkan kepala desa Parisabungan telah menyiapkan bonus-bonus. Saatnya nantinya sudah berapa juta pound sterling untuk anak asuhnya. Bukan kalah main, kepala desa Bapak Tampu Bolon telah menyiapkan bonus yang cukup besar. Ya, tendangan kedua Algojo nomor punggung 19. Luar biasa sudah penonton, di mana nomor punggung 19 pemain tengah bahkan sekaligus membantu striker dari si Borong-Borong 1 juga mendapatkan hasil membobol gawang yang dijaga ketat oleh Wijaya Wendoru. Kembali saudara penonton, di mana Algojo ketiga dari Parisabungan nomor punggung 2, pemain belakang yang tangguh sore hari ini, yang juga penyelamatan yang gemilang. Parisabungan kembali luar biasa. Pemain belakang nomor punggung 2 yang cukup menawan, mengamankan si kulit bundar selama pertandingan 2 kali 45 menit. Irfan, luar biasa Irfan Silitonga, putra Todi Mangarna yang cukup memberikan pengawalan ketat. Pemain belakang Irwan Silitonga adalah keluarga besar dari Edi Silitonga. Luar biasa kapten kesebelasan dari si Borong-Borong 1 tidak mau tahu, dan mereka juga berkenalan bermain juga di PSDS Deli Serdang. Mereka pemain yang cukup besar bayaran untuk menghibur kota si Borong-Borong. Kembali lagi tendangan Gojo nomor punggung 4, pemain tengah dari Parisabungan telah memasuki lapangan. Luar biasa sudah penonton, pemain tengah nomor punggung 4 Parisabungan yang Anda melihat tadinya suku lincah. Kembali lagi Algojo dari si Borong-Borong 1. Di mana si kulit bundar masih dipeluk penjaga gawang dari Parisabungan, yaitu Reki Wijayandoro. Sepertinya kiper yang berpengalaman.
Saudara penonton, di mana pertandingan sore hari ini, pertandingan yang luar biasa, kemenangan adu penalti yang dilakukan kesebelasan Persabungan bukan sia-sia, maka Persabungan juga mendapatkan poin sore hari ini. Saudara penonton, Anda jangan lupa untuk di hari Jumat nantinya, rekan saya akan menyampaikan, saya Bung Olan Nenggolan yang selalu setia benar-benar untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini, di mana pertandingan yang juga menarik pada sore hari ini. Anda selalu setia benar-benar Anda. Salam olahraga, salam bertemu kembali di hari Jumat.